Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizka Puspita STMN selaku dosen mata kuliah kristalografi dan mineralogi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Ardeng Pagiling, Stambuk F121 190772. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu menjelaskan atau mendeskripsikan sistem kristal ortorombik kelas piramidal. Namun sebelum saya lanjut, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang kristal. Pengertian kristal. Kristal merupakan benda padat yang memiliki sifat homogen, yang memiliki bidang permukaan yang licin dan rata, serta memiliki bentuk yang teratur, dan memiliki struktur atom yang membentuk bangun ruang. Kristal terbentuk dari permukaan magma, adapun kristal yang terbentuk dari gas itu biasa disebut dengan proses evaporasi. Sistem kristal. Sistem kristal terbagi menjadi 7, yaitu isometrik, tetragonal, heksagonal, trigonal, ortorombik, monoklin, dan triklin. Pada setiap kristal memiliki bentuk, sumbu, dan sudut yang berbeda-beda pada setiap sistem kristal. Hukum kristal. Hukum kristal 1 menyatakan bahwa sudut antar dua bidang kristal tertentu selalu memiliki besar yang sama. Kristal terdiri dari 3 unsur simetri, yaitu sumbu simetri, bidang simetri, pusat simetri, di mana sumbu simetri itu sendiri merupakan garis yang bila diputar 360 derajat akan menghasilkan kenampakan yang sama. Sumbu simetri terdiri dari 3 bagian, yaitu sumbu simetri gir, sumbu simetri giroida, sumbu simetri inversi putar. Kemudian bidang simetri. Bidang simetri merupakan bidang datar yang dibuat melalui pusat kristal dan membagi menjadi 2 bagian yang sama besar, biasa dinotasikan dengan plane atau mirror. Pusat simetri. Titik dalam kristal di mana melaluinya dibuat garis lurus sedemikian rupa sehingga pada sisi yang satu dengan sisi yang lainnya dengan jarak yang sama dijumpai kenampakan yang sama. Kemudian penentuan sistem kristal. Penentuan kelas simetri didasarkan pada kandungan unsur-unsur simetri yang dimiliki oleh setiap bentuk kristal. Ada beberapa cara untuk menentukan bentuk sistem kristal, diantaranya menggunakan metode penentuan Hermann-Manguin dan Schoenflies. Kemudian yang terakhir, hukum kristal 2. Hukum kristal 2 menjelaskan tentang indeks Miller. Indeks sendiri merupakan singkatan yang diberikan pada setiap bentuk sistem kristal. Kemudian kita lanjut untuk menjelaskan atau mendeskripsikan sistem kristal ortorombik kelas piramidal. Di sini ada alat peraganya. Yang pertama kita menentukan unsur simetrinya. Kita tahu kelas kristal ortorombik memiliki 3 sumbu, yaitu sumbu C, sumbu A, dan sumbu B. Pertama-tama kita menentukan nilai dari sumbu C-nya. Kita putar 360 derajat untuk menentukan nilainya. 0, 1, 2. Ya, kita dapatkan nilai C-nya berjumlah 2. Lalu kita mencari nilai dari sumbu B-nya. Kita balik secara vertikal untuk memudahkan kita memutar secara 360 derajat. Kita hitung 0, 1, 2. Nilai B nya juga 2. Lalu kita mencari nilai A nya 0, 1, 2. Jadi dituliskan 3A2. Lalu kita mencari nilai sudutnya. Nilai sudutnya kita cari 1, 2, 3, dan 4. Ya, jadi kita tuliskan
4A. Kemudian kita mencari nilai diagonalnya atau menentukannya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi kita tuliskan 6A. Lalu kita mencari nilai dari plan atau pencerminannya. 1, 2, 3. Lalu mencari nilai dari plan atau bukan pencerminannya. 1, 2, 3, 4. Jadi kita tuliskan untuk mirror dan plane-nya 3M 4P. Ya, kita lanjut ke kelas simetrinya. Dari kelas simetri menurut Herman Manguin kita dapatkan bagian pertama kita notasikan dengan M, bagian kedua kita notasikan dengan M, bagian ketiga kita notasikan dengan 2. Ya, kita lanjut ke klasifikasi menurut Schoenfield. Bagian pertama yaitu menerangkan nilai sumbu C. Jika sumbu tersebut bernilai 2, kita notasikan D. Jadi kita notasikan dengan D. Karena bentuk kristal ini mempunyai bidang simetri diagonal dengan vertikal, maka kita notasikan dengan V. Jadi kita tulis D4V. Kemudian kita lanjut ke indeks Millernya. Kita dapatkan indeks Millernya yaitu 1 garis 10 100 110 001. Ya, kemudian kita lanjut ke proyeksi triografnya. Dapat dilihat gambar di samping bahwa karena ini sumbu A, B, dan C nya bernilai 2, maka kita gambarkan dengan berbentuk oval. Ya, sekian presentasi saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan karena kita hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.